Bunda, Assalamualaikum. Joni, Dari sini Bu, ada apa Bu? ya ampun, kamu tuh dari tadi pagi belum selesai juga. Itu masih berantakan kayak gitu. Sudah Bu, tadi sudah saya bersihkan. Mana ada bersih? Bersih kayak gini. Bersih dari mana? Makanya kalau kerja itu yang benar, masa bersihin kayak gitu aja terus sih? Udah nggak punya aja kalau ada banyak patah. Ada apa sih rame-rame? Ini itu kakak bunda kita. Masa bersihin harus gitu ya? Gak apa-apa, namanya juga dia baru kerja. Ya nggak bisa gitu lah. Dia tuh dibayar buat kerja yang benar, gak kayak gini males-malesan. Apaan? Udah, Mas. Udah, ini saya deh, turun daun. Oke, ini anak saya aja. Ya, Pak, maaf sekali lagi, Pak. Ah, siapa sih ini? Halo, Fer. Halo, Ya, ada apa? John, aku lagi pengen banget makan alpukat. Oh, yang kata di rumah kamu. Oh, kamu lagi pengen alpukat. Yaudah, nanti aku bilang ke Pak Given dulu ya. Ya, terus juga besok ada periksa. Oh. Oh, kamu mau cek kandungan besok? Yaudah, besok kita cek bareng ya. Udah ada. Ya, makasih ya. Ya. Mobil ada aja semuanya. Permisi Pak. Ya, ada apa John? Apakah saya boleh memetik alpukat di belakang? Oh iya, belajar nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih. Ya. Joni, kamu ngapain? Maling ya? Turun. Ya ampun. Tidak Bu, tadi saya sudah bilang ke Pak Given Bu. Alah, bohong. Mana ada sih maling yang mau ngaku. Tapi Bu, Udah, gak ada tapi-tapian. Kamu saya pecat. Nih, gaji kamu selama 5 hari. Pergi sana. aduh, gue dipecat lagi. John, ngapain lo kesini John? Gue dipecat sama Bu Agnes, mana istri gue lagi hamil lagi. Iya, emang kayak gitu Bu Agnes, orang pas gue bukain pintu aja waktu itu. Telat sedikit aja langsung diomelin gua. Gue juga cuma minta alpukat, dikiranya maling gua. Emang gak jelas banget tuh orang. Masa bentar-bentar marah mulu ya Bu Agnes. Bisa gitu ya, padahal Pak Given baik. Gimana kalau kita langsung rumahnya aja? Jangan, Pak Given temen gue dari SMA. Lu bakal nyesel dah kalau misalnya istri lu gugur gara-gara lu gak punya duit, gak kerja, gak ada makan. Mending lu urut aja. Apa aja nggak boleh, duit haram. Yakin lu gak bakal nyesel? Tapi istri gue lagi butuh juga sih buat hamil. Kalau lu emang mau, ntar malam kita ketemu lagi di sini. Udah deh kalau gitu, gue balik dulu ya. Udah, hati lu ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, kamu baru pulang? Iya nih. Ini alpukat yang kamu mau. Makasih ya. Iya. Ayo kamu duduk dulu dong. Bentar ya, aku dulu minum.
Tadi gimana kerjanya? Aku habis dipecat sama Bu Agnes. Hah? Kok bisa? Panjang ceritanya. Maaf ya sayang, gara-gara aku kamu jadi dipecat. Iya nggak apa-apa. Yaudah, kamu capek kan? Iya. Ayo istirahat dulu. Yang bikin kopi dong. Enggak mau lagi skincarean juga. Ayolah ya. Udah, bentar, dikit lagi. Jadi istri udah kayak pembantu. Ya kan Nadia lagi pulang kampung. Kapan sih pulangnya? Bentar lagi juga pulang. Apaan nih? Mari. Katakan masalahnya itu gimana? Cepat katakan. Cepat katakan. Cepat.
Kayak di dalam rumah tuh. Nes, lu bercanda kan Nes? Nes, lu bercanda kan Nes? Nes, ah bercanda lu pasti kan Nes? Nes, udah. Cara mau nggak? Lapor polisi. Halo? Pak, tolong saya. Saya ingin melaporkan kejadian bunuh diri di perumahan Bumi Sentosa, Blok C. Baik, saya tunggu segera ya, Pak. Ngapain Pak? Ngapain Pak? Ngapain Pak? Sayang, itu apa? Bekas apa? Ini berkas kemarin kerja biasa. Oh, gitu. Ada apa ini? Ih, Pak, suami saya kenapa, Pak? Pak, kenapa? Saya mau dibawa kemana, Pak? Tersangka pembunuhan satu keluarga ditangkap. Tersangka merupakan orang dekat korban dan motif yang dilakukan adalah sakit hati, sakit hati, sakit hati, sakit hati.
Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah sudah siap? Sudah Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah sudah siap? Sudah Yang Mulia. Baiklah, sidang dengan nomor register 0779-P-DT-G-2021 Pengadilan Negeri Cibinong Bogor dengan terdakwa Joni dan Iwan pada hari Kamis tanggal 18 November tahun 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, hadirkan terdakwa ke dalam ruangan sekarang. Baiklah Yang Mulia, petugas persilakan terdakwa untuk memasuki ruangan. Selamat siang saudara terdakwa Joni dan Iwan. Apa saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Selamat siang Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Selamat siang Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah, sebelum persidangan dilanjutkan, saya ingin menanyakan identitas saudara. Terdakwa 1, silakan perkenalkan identitas saudara. Nama saya Joni, tanggal lahir saya 24 Juli 1994. Umur saya 27 tahun. Agama saya Islam. Pekerjaan saya tukang kebun. Keluarga negaraan saya Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, Nama saya Muhammad Iwan Rafi. Saya lahir tahun 21 April 1991. Umur saya 30 tahun. Agama saya Islam, keluarga negaraan saya Indonesia. Pekerjaan saya satpam. dimohon terdakwa mendengarkan pembacaan surat dakwaan. Jaksa penuntut umum, silakan bacakan surat dakwaan. Iya Yang Mulia. Surat dakwaan kasus pembunuhan keluarga Pratama nomor 0779-PDT-G-2021 Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor dengan terdakwa Joni dan Iwan. Dakwaan bahwa terdakwa Joni pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 di rumah keluarga Pratama yang berlokasi di Bumi Sentosa, Jalan Jakarta Bogor, Blok C, perkiraan jam 23.45 waktu Indonesia Barat, tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemerasan, kekerasan, dan pembunuhan kepada keluarga Pratama, yaitu Given, Agnes, dan kedua anaknya yaitu Maula dan Sarah. Bahwa terdakwa Iwan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 di rumah keluarga Pratama yang berlokasi di Bumi Sentosa, Jalan Jakarta Bogor, Blok C, perkiraan jam 23.45 waktu Indonesia Barat, tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemerasan, kekerasan, dan pembunuhan kepada keluarga Pratama, yaitu Given, Agnes, dan kedua anaknya yaitu Maula dan Sarah. Apakah terdakwa sudah paham dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Sudah Yang Mulia. Sudah Yang Mulia, tapi saya keberatan atas dakwaan bahwa saya melakukan kekerasan terhadap korban. Menurut keterangan saksi, terdakwa Iwan telah melakukan kekerasan dengan menyeret kedua anak dari keluarga Pratama, yaitu Maula dan Sarah ke kolam renang. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan kesaksian dari saksi. Persilakan saksi untuk masuk ke dalam ruangan dan melakukan sumpah terlebih dahulu. Dan petugas, persilakan bawa terdakwa ke dalam kursi terdakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Para saksi, silakan tirukan lafal sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Silakan Pak Nitera untuk kembali ke tempat dan silakan para saksi untuk duduk di tempatnya. Yang Mulia, saya selaku jaksa penuntut hukum akan mengajukan pertanyaan untuk saksi 1. Silakan. Pada saksi 1, silakan untuk menempati kursi interogasi.
Kepada saksi satu, silakan perkenalkan identitas saudara dan apa hubungan saudara dengan korban. Perkenalkan, nama saya Adi Pamungkas. Saya berumur 29 tahun. Saya beragama Islam. Saya berkeluarga negara Indonesia. Pekerjaan saya wirausahawan dan saya merupakan kakak dari saudara tersebut. Baiklah saudara Aryo, silakan menyampaikan kesaksian saudara. 3 hari sesudah pengumuman, saya datang ke rumah adik saya sendiri. Apa tujuan saudara datang ke rumah keluarga Pratama? Karena saya ingin mempererat tali silaturahmi. Karena sejak saya bekerja, saya sudah lama tidak berkunjung ke rumah. Lalu, apa yang terjadi ketika saudara sampai di rumah keluarga Pratama? Yang terjadi ketika saya masuk di gerbang, adik saya sendiri sudah tergantung. Lalu istrinya, yakni Agnes, itu sudah tergeletak dengan berlumuran darah. Lalu keponakan-keponakan saya sedang mengambang di atas air terpaku. Baiklah, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan duduk kembali ke kursi pengadilan. Jaksa penuntut, apakah ada barang bukti yang menguatkan kesaksian? Jika ada, silakan tunjukkan. Iya, ada yang mulia. Petugas, tolong memperlihatkan CCTV. Penasihat hukum mewakili para pelaku, silakan menanggapi keterangan dari jaksa penuntut. Iya yang mulia, terdakwa Iwan dan Joni memang sempat memasuki dapur rumah dari korban. Tetapi untuk senjata tajam itu sepertinya bukan milik terdakwa Iwan dan Joni. Lalu milik siapa? Sepertinya itu memang pisau milik korban yang tidak sengaja terjatuh pada saat almarhum Agnes membuatkan kopi untuk suaminya. Baiklah, saudara Iwan, apakah benar pisau tersebut bukan milik saudara? Benar yang mulia, pisau itu bukan milik saya. Baiklah, saya tampung keterangan dari pengacara dan terdakwa Iwan. Yang mulia, saya selaku jaksa penuntut akan menghadirkan saksi 2 untuk menyampaikan kesaksian. Silakan. Silakan memperkenalkan diri saudara. Perkenalkan, nama saya Najwa Citra, umur saya 25 tahun, saya beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia. Apa hubungan saudara dengan korban? Saya adalah asisten rumah tangga korban yang sudah bekerja di sana selama 4 tahun. Baiklah, saudara Nadila, silakan menyampaikan kesaksian saudara. Jadi pada 3 hari yang lalu, tepatnya pada saat tengah malam, saya baru saja kembali dari kampung halaman saya. Tetapi saat saya masuk ke halaman rumah korban, saya melihat 2 orang berpakaian hitam sedang melukai almarhum Pak Ivan dan keluarganya di sekolah milik korban. Lalu selanjutnya apa yang saudara lakukan setelah itu? Saya tidak melakukan tindakan apa-apa karena salah satu dari kedua orang tersebut menatap tajam mata saya, serta ada yang membawa pisau tajam dan sedotan tali. Terima kasih atas kesaksiannya. Silakan kembali ke kursi saudara. Penasihat hukum, apakah Anda ingin menanggapi kesaksian tersebut? Baik, ada yang mulia. Silakan, silakan. Baik, terima kasih. Izin menanggapi. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, di TKP memang terdapat sebuah pisau tajam dan beberapa utas tali yang memiliki bercak penyerahan seperti darah. Namun, untuk penyebabnya masih belum diketahui apakah memang terdakwa Iwan dan Joni yang melakukan kejahatan tersebut atau bisa jadi keluarga dari korban yang melukai dirinya sendiri. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Apakah dari saksi ada bukti lagi? Yang mulia, izinkan saya menyampaikan bukti. Silakan, terlebih dahulu perkenalan nama Anda dan hubungan Anda dengan korban. Perkenalkan, nama saya Ibu Pamungkas, istri dari Arif Pamungkas, dan saya adalah kakak ipar dari korban. Bukti berupa apa yang akan
saudara tunjukkan? Saya mempunyai rekaman CCTV yang mengarah ke kolam renang, dan di sana terlihat jelas bahwa pelaku membunuh saudara saya. Silakan perlihatkan rekamannya. Izinkan saya menanggapi kejadian pada rekaman CCTV itu. Silakan. Dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku memakai penutup wajah, sehingga tidak terlihat jelas bahwa Joni dan Iwan yang melakukan pembunuhan itu. Tapi kita bisa lihat dari postur tubuh, sangat jelas bahwa itu adalah Joni dan Iwan. Apakah ada bukti lain yang jelas yang menunjukkan bahwa terdakwa benar-benar melakukan pembunuhan di TKP? Izin menyampaikan hasil penyelidikan. Sidik jari dari seutas tali dan pisau adalah milik Joni. Izin yang mulia, saya mempunyai satu bukti lagi yang sangat jelas. Silakan ditunjukkan. Apakah ada bukti lain? Baik, terima kasih atas bukti yang sudah diberikan. Apakah penasehat hukum mau menanggapi? Tidak ada yang mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk menyampaikan tuntutan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara Joni dan Iwan melanggar pasal 368 1 KUHP. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Pasal 369 1 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 338 1 KUHP. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Pasal 339 1 KUHP. Barang siapa makar mati disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan
yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya daripada hukuman, atau akan mempertahankan barang yang didapatkannya dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Pasal 340 1 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana atau menguat dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Baik, terima kasih jaksa penuntut umum atas penyampaian tuntutannya. Sama-sama, Bu. Porsing selama 1 kali 5 menit. Petugas, bawa terdakwa ke kursi sidang. Baik, saya akan melanjutkan sidang kasus pembunuhan berencana berdasarkan hasil perhitungan kami menetapkan bahwa saudara Iwan dinyatakan bersalah dan dihukum paling singkat 20 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah, dan kepada saudara Joni dinyatakan bersalah dan dihukum selama 15 tahun dan denda paling sedikit 800 juta. Instruksi, saya keberatan dengan hukuman yang diberikan kepada saudara Iwan dan Joni. Kenapa saudara penasehat hukum keberatan? Lalu apa alasannya? Karena bukti yang diberikan belum cukup kuat untuk menetapkan hukuman kepada saudara Iwan dan Joni. Gini, di kamera 5 rekaman CCTV-nya saja tidak ada suaranya. tadi di kamera 5 itu sudah terdengar. Rekaman tidak ada suaranya. Kamera 5 sudah terdengar. Rekaman tidak ada Lihat, suaranya. gue lihat. Lihat, lihat. Hadirin diharap tenang. Baik, saudara terdakwa, apakah dakwaan yang telah dibacakan jaksa penuntut umum dan terdakwa telah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana pasal 308, 368, 1 KUHP, 369 1 KUHP, 338 1 KUHP, 339 1 KUHP, dan 341 KUHP. Apakah saudara telah mengerti bacaan yang telah disampaikan jaksa penuntut umum? Apakah saudara terdakwa ingin mengajukan ekspresi? Baik, saudara penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan ekspresi? Tidak, yang mulia. Baik, silakan para tugas membawa para terdakwa kembali ke sel tahanan. Dengan ini, sidang dinyatakan kami tutup.